Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zahwi nufuzi zakiyah. Wa ba'd. Sahabat muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan bahawa menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu, talabul ilmi, menuntut ilmu adalah satu kewajiban bagi tiap muslim. Maka kita yang diwajibkan oleh Nabi menuntut ilmu, karena kenapa? Semua amal-amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima ataupun ditolakkan oleh Allah Ta'ala bila kita tidak mempunyai ilmu. Bagaimana kita mempunyai ilmu? Maka harus kita tuntut. Ilmu apakah yang menjadi pertanyaan yang harus kita tuntut? Yang ilmu yang harus kita tuntut yang pertama kali adalah ilmu hal. Ilmu hal, ilmu apa? Ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan pada saat itu. Ilmu yang kita butuhkan pada saat kita membutuhkannya. Contoh, misalnya kita ingin sholat, ingin sembahyang, maka kita harus wajib menuntut ilmu tentang sholat atau tentang sembahyang. Yang mana daripada ilmu tersebut adalah rukun-rukun sholat, syarat sebelum masuk sholat. Apakah yang dapat membatalkan sholat? Begitu juga dan lain sebagainya. Contoh memasuki bulan Ramadan seperti yang demikian. Bulan Ramadan adalah diwajibkan atas berpuasa. Maka kita menuntut ilmu tentang bagaimana cara berpuasa, bagaimana cara yang menahan, yang maksud daripada menahan. Apakah hanya menahan daripada lapar dan haus saja? Apakah ada tahan yang lain? Apakah kita berpuasa ini termasuk golongan orang yang menahan lapar dan haus, atau kita berpuasa yang mendapatkan pahala daripada berpuasa? Atau kita mempelajari apa saja yang dapat membatalkan puasa, apa saja rukun daripada berpuasa. Ingatlah, ketahuilah bahawa setiap ibadah itu mempunyai rukun dan syarat. Dan ilmu yang kita pelajari adalah ilmu hal. Ilmu hal tadi yang seperti kita katakan adalah ilmu yang dibutuhkan pada saat itu. Oleh karenanya maka ilmu yang dituntut oleh Nabi, ilmu yang diwajibkan menuntut ilmu adalah mengenai ilmu agama, yang terutama lagi adalah ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan pada saat itu. Cuman masa yang menuntut ilmu yang baik itu kapan? Masa yang menuntut ilmu yang baik adalah ketika kita masih remaja, ketika kita masih menjadi seorang pemuda. Karena kenapa? Kita tidak terlalu banyak berfikir yang lain. Yang pikiran kita, seharusnya pemuda itu berfikir untuk belajar. Pemuda jangan berfikir masalah hal-hal yang konyol. Pemuda harus bisa menjadi tongkat estafet masa kemajuan bangsa. Karena jikalau pemuda selalu lalai dengan kemewahan dunia ataupun dengan hal-hal konyol lainnya, maka tongkat estafet kemajuan bangsa ataupun kemajuan agama akan hilang. Oleh karena itu, kenapa daripada hadis qudsi Allah sebutkan golongan yang dapat naungan sisi Allah, sabatun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan yang kita tidak membahas golongan yang pertama dulu, tapi langsung lompat ke golongan yang kedua adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana definisi daripada ibadah tersebut? Apakah ibadah selalu megang tasbih? Apakah ibadah selalu ke sana ke sini pakai kain sarung? Apakah ibadah selalu memakai peci? Bisa jadi, boleh jadi, dan bisa juga demikian. Tapi tidak selalu demikian. Boleh jadi, tapi tidak selalu demikian. Bagaimana? Apakah ibadah itu pemuda selalu solat? Itu termasuk ibadah. Tapi ingatlah, jikalau ibadah tidak dibarengi dengan namanya ilmu, maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh Nabi diwajibkan untuk kita menuntut ilmu. Kenapa? Karena semua ibadah diperlukan ilmu, maka kita wajib menuntut ilmu. Maka pemuda yang baik adalah pemuda yang selalu memikirkan untuk mencari ilmu agama, yang selalu memikirkan untuk belajar dulu. Masa pemuda adalah masa belajar, yang dipikirkan adalah belajar, bukan memikirkan hal-hal yang lain daripada luar belajar. Oleh karenanya, masa muda jangan pernah disia-siakan, karena memang maklum masa muda ini terkadang kita selalu masa muda masih menggebu-gebu darah, semangat masih tinggi, apapun yang kita lakukan. Tapi ingatlah, masa muda adalah masa mencari jati diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.